Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana telah membawa kita pada zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Saifuddin ME sebagai dosen pengampu pengantar manajemen, serta tak lupa teman-teman yang berbahagia. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manajemen Strategi Perusahaan. Dengan tim penyusun: 1. Diah Astuti Ningrum, NIM 017. 2. Dinta Dwi Mardanti, NIM 018. 3. Erika Ratna Septiani, NIM 019. Yang keempat, Erlin Savalia Hermawan, NIM 020. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata manajemen, turunan dari kata to manage, yang artinya mengurus atau tata laksana atau ketata laksanaan. Sehingga manajemen diartikan bagaimana cara manajer mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang yang menjadi pembantunya, agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian strategi. Secara umum, strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan strategi secara khusus merupakan tindakan yang bersifat inkremental, senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dari masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Jadi secara umum, manajemen strategi perusahaan merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Materi selanjutnya yaitu 4 aspek penting dalam konsep dasar manajemen. Yang pertama ada sebagai seni, yaitu lebih tertuju pada bagaimana perencanaan sebagai sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan dengan jalan memperkerjakan orang lain. Yang kedua, sebagai ilmu pengetahuan, yaitu mengetahui bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga, sebagai suatu proses, yaitu konsep manajemen ini lebih pada proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan agar bisa mencapai suatu tujuan. Yang keempat yaitu sebagai suatu profesi, merujuk pada profesi manajer yang bekerja secara profesional untuk perusahaan dan mendapatkan gaji sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Baik, materi selanjutnya adalah konsep dasar manajemen. Konsep manajemen adalah bentuk tata kelola sebuah perusahaan sehingga segala jenis aktivitasnya bisa terkontrol dengan baik. Konsep dasar manajemen ada 8. Yang pertama yaitu 1. Produksi. Produksi merupakan proses pengadaan barang ataupun jasa. Dalam proses perencanaan, setiap rencana harus memperhatikan faktor produksi yang ada, seperti bahan baku, tempat produksi, hingga produk yang dihasilkan. Melalui faktor ini, seorang manajer akan mengevaluasi bagaimana kegiatan produksi, sehingga dapat meningkatkan kualitas produksi ke depannya lagi. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, karena sumber daya manusia ini berperan penting untuk meningkatkan mutu perusahaan. Yang ketiga yaitu pemasaran.
Pada bagian pemasaran ini berkaitan dengan promosi. Jadi, seorang manajemen harus mampu mengevaluasi dan menganalisis setiap tindakan yang dilakukan dalam kegiatan pemasaran. Yang keempat yaitu keuangan. Keuangan di sini harus bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk memaksimalkan manajemen keuangan, mulai dari perencanaan, pemeriksaan, mengelola, menganggarkan, mencari modal, hingga menyimpan modal perusahaan. Yang kelima yaitu informasi. Informasi di sini terdiri dari dokumen, teknologi, sumber daya manusia, prosedur akuntansi, biaya produksi, dan taktik bisnis. Semua data tersebut menjadi rujukan bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan bisnis. Yang keenam yaitu strategi. Strategi merupakan hal penting dalam suatu bisnis. Strategi tercipta jika ada data yang valid untuk digunakan sebagai dasar dalam menentukan keputusan bisnis. Di dalam hal ini, seorang manajer harus bisa mengelola sumber daya manusia ataupun bahan baku yang ada untuk bisa mencapai target. Yang ketujuh yaitu operasi. Manajemen operasi di sini meliputi kegiatan pemeliharaan dan pengembangan hasil produksi agar mendatangkan keuntungan. Yang kedelapan, pendidikan. Perencanaan pendidikan di sini lebih fokus pada proses peningkatan mutu sumber daya manusia melalui proses pendidikan. Hal ini berupa pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dengan harapan kualitas perusahaan atau organisasi yang akan meningkat ke depannya. Materi selanjutnya yaitu tahapan mendasar dalam melakukan manajemen strategi perusahaan. Jadi, secara umum, cara menjalankan strategi manajemen ini dapat dibagi menjadi 5 tahapan dasar. Yang pertama yaitu menentukan arah yang ingin dituju oleh perusahaan. Yang kedua, memprioritaskan analisis SWOT, baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, merumuskan ide dan hal-hal yang harus dilakukan terutama untuk menghadapi kompetisi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang keempat, mengimplementasikan rumusan ide. Yang kelima, mengevaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan mengubah hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana Awal. Yang terakhir yaitu tingkatan strategi manajemen. Tingkatan strategi ini sebagai acuan untuk mencapai goal. Jadi, strategi memiliki peranan yang sangat penting serta tingkatan yang berbeda-beda. Agar strategi yang dibuat memberikan hasil seperti yang diharapkan, berikut ini ada 3 tingkatan strategi yang harus diketahui. Yang pertama, strategi korporasi. Strategi ini mengatur berbagai perusahaan yang berada di bawah induk grup perusahaan. Strategi korporasi bersifat jangka panjang dengan minimal waktu 10 tahun dan biasanya tercantum dalam visi perusahaan. Strategi korporasi bisa dibuat dengan melihat keadaan lingkungan sekitar, dengan merumuskan keunggulan yang dimiliki lewat analisis pasar, segmentasi, atau analisis kebutuhan konsumen. Yang kedua, pada fase build atau membangun, perusahaan akan menggunakan strategi yang dapat meningkatkan pangsa pasar meski harus mengorbankan cash flow yang dimiliki. Fase selanjutnya adalah hold, yang memiliki pengertian sebagai dalam rangka melindungi pangsa pasar unit bisnisnya dan tingkat kompetitifnya. Berikutnya ialah harvest atau panen, yaitu memaksimalkan earning serta aliran khas meski harus mengorbankan pangsa pasar. Yang terakhir yaitu divestasi, yang artinya perusahaan memilih strategi akan mundur baik melalui likuiditas maupun penjualan yang bersifat segera. Yang ketiga, strategi fungsional, yaitu strategi yang di dalamnya meliputi pemasaran produksi, sumber daya manusia, finance, teknologi informasi yang dapat mendukung level sebelumnya seperti Strategi unit bisnis. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini yaitu manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh,
disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Konsep manajemen adalah bentuk tata kelola sebuah perusahaan sehingga segala jenis aktivitasnya bisa terkontrol dengan cukup baik. Dalam hal ini, seseorang manajer dituntut untuk bisa menguasai konsep perencanaan yang baik. Tingkat strategi sebagai acuan untuk mencapai goal, strategi memiliki peranan yang sangat penting, serta tingkatan yang berbeda-beda. Agar strategi yang Anda buat memberikan hasil seperti yang diharapkan, 3 tingkatan strategi yaitu strategi korporasi, strategi unit bisnis, dan strategi fungsional. Sekian dan terima kasih.